Teman-teman sekalian, berjumpa lagi kita hari ini masih membahas tentang tanaman porang. Ini adalah satu hilirisasi yang kami uji coba dari bahan baku umbi porang, umbi produksi yang dibuat menjadi sabun mandi. Nah, teman-teman sekalian, untuk memanfaatkan umbi porang yang kita miliki, ada baiknya kita melakukan eksperimen yang tujuannya adalah supaya tanaman umbi porang kita atau umbi produksi kita itu bisa kita manfaatkan. Sangat tidak relevan ketika kita mengatakan bahwa umbi porang ini digemari oleh penduduk dunia, tetapi kita sendiri belum pernah merasakan manfaatnya. Nah, teman-teman, untuk membuat sabun berbahan baku porang ini itu sangat mudah. Bahan-bahan yang digunakan antara lain satu, umbi produksi, yang kedua minyak kelapa, yang ketiganya lidah buaya, yang keempatnya tepung kelor, dan kalau misalnya kita ingin memberikan pewarna, itu bisa digunakan pewarna alami. Kalau misalnya dikehendaki warnanya hijau, boleh kita menggunakan tambahan dari daun pandan. Tapi kalau misalnya kita menghendaki warnanya ungu, itu bisa kita gunakan bunga telang. Nah, jika ingin menambahkan aroma juga, bisa kita gunakan aroma-aroma yang sesuai dengan selera kita. Teman-teman, cara untuk menggunakan atau membuat sabun dari bahan baku porang ini mohon maaf teman-teman, karena sifatnya masih uji coba, jadi kita belum membeli cetakannya ya. Jadi kita masih ala kadarnya dulu. Yang penting bagaimana bisa menjadi bahan siap guna dulu. Nah, cara penggunaannya yang pertama adalah umbi produksi itu kita iris, kita kupas dulu kulitnya, lalu kita iris tipis-tipis antara 1 sampai dengan 2 cm. Nah, setelah itu direndam dengan air garam, atau kalau misalnya tidak ada garam menggunakan perasan lemon atau jeruk nipis. Nah, itu direndam selama 1 jam. Nah, setelah selesai direndam, maka selanjutnya dimasak atau dikukus selama kurang lebih 1 jam sampai 2 jam. Nah, pertanda bahwa kandungan asam oksalatnya itu sudah mulai menurun, itu ditandai dengan melelehnya. Jadi kalau tadi misalnya bentuknya itu relatif keras, begitu kandungan oksalatnya mulai turun, maka ditandai dengan encer atau kenyal-kenyalnya umbi yang sudah kita kukus tadi. Nah, setelah sampai selesai pengukusan selama 1 sampai 2 jam, ini tergantung lamanya pengukusan, ini tergantung dari ketebalan umbi irisannya. Kalau semakin tipis irisannya, maka semakin cepat turun kadar oksalat yang ada di dalam umbi porang tersebut. Nah, setelah selesai dikukus, maka disiapkan blender, di blender sampai betul-betul menjadi halus. Jadi kalau kita hitung mesnya sekitar kurang lebih 50 atau 60 mesnya, kehalusannya.
pada saat di blender maka powder dari tepung kelor itu dicampurkan. Nah, ini juga kalau bisa tepung kelornya itu kehalusannya 100 ya, kehalusan 100, meshnya 100, ditambah lidah buaya. Jadi lidah buaya ini gelnya aja yang kita ambil, terus dikocok rata di blender ya, dicampur rata kurang lebih 20 menit sampai betul-betul tercampur secara keseluruhan. Nah, setelah itu disiapkan wadah yang lain. Nah, itu wadahnya nanti minyaknya, kalau misalnya kita menggunakan umbi porang kita 1 kilo, maka minyak kelapa yang kita gunakan itu ini bisa minyak kelapa, bisa minyak sawit ya. Nah, itu di 1 liter juga. Nah, 1 liter minyak kelapa atau minyak sawit ini itu ditambahkan 100 gram. Ini 100 gram KOH, kalium hidroksida. Nah, itu ditambahkan 100 gram kalium hidroksida, tapi hendaknya teman-teman menggunakan sarung tangan karena KOH itu sifatnya panas karena basahnya tinggi. Jadi supaya tangannya tidak melepuh, maka digunakan sarung tangan. Nah, dimasukkanlah minyak kelapa tadi bersama dengan bahan yang sudah dicampur, yang umbi porang, tepung kelornya, ditambah dengan pewarna jika memang ingin dikehendaki warna yang lain, ditambah lidah buaya serta parfum atau wangi yang kita inginkan. Nah, setelah itu dicampur rata bersama dengan minyak kelapa atau minyak sawit tadi, lalu dituangkanlah kalium hidroksidanya. Ini ada 2 ya, bisa kalium hidroksida, bisa natrium hidroksida, NaOH. Jadi kalau kalium hidroksida itu KOH, natrium hidroksida itu NaOH. Jadi itu bisa salah satunya lah. Nah, tapi tetap digunakan kehati-hatian dengan sarung tangan. Nah, setelah itu dicampur kurang lebih 15-20 menit agar rata. Selanjutnya nanti ditambahkan kaliumnya tadi, lalu dicampur. Hati-hati menggunakan alat yang plastik, karena kalau plastik bisa mengakibatkan ini, mohon maaf, ada es krim yang lewat. Nah, kalau menggunakan wadah atau tempat, hendaknya menggunakan tempat yang tahan panas, karena ini akan membuat meleleh tempat yang kita gunakan ketika itu tipis. Nah, setelah diaduk rata, maka didiamkan atau dimasukkan ke dalam cetakan yang kita inginkan. Nah, teman-teman, harap pada saat pencampuran tadi itu dicampurkan atau diputar semaksimal mungkin agar tercampur rata. Nah, setelah itu dimasukkan ke dalam cetakan. Setelah dimasukkan dalam cetakan, itu disimpan dulu. Disimpan di tempat yang kering, atau bisa juga dimasukkan ke dalam wadah kulkas. Tapi sebaiknya disimpan yang relatif lebih aman dan ditunggu sampai membeku. Nah, setelah membeku seperti ini belum bisa digunakan langsung, karena kita harapkan kandungan dari kalium hidroksidanya itu menguap dulu. Dibiarkan disimpan dulu kurang lebih 3-4 hari, tapi sebaiknya 1 minggu itu disimpan dulu, jangan langsung digunakan. Nah, setelah 1 minggu baru kita bisa gunakan. Nah, adapun testimoni yang saya rasakan dari
penggunaan dari sabun berbahan baku porang ini itu cukup bagus. Karena komedo yang ada di muka terus lebih cepat dalam membersihkan kotoran atau daki yang ada di tubuh kita. Nah, tinggal nanti kita seberapa sering menggunakannya. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau mencoba, ini boleh nanti menghubungi kita langsung agar dipandu supaya supaya maksimal. Karena ketika tidak maksimal, jangan sampai masih ada kandungan oksalatnya, itu bisa menyebabkan gatal-gatal. Nah, ini teman-teman, tapi kalau pengalaman kita yang jelas kalau misalnya dimasak selama 2 jam itu pasti kandungan oksalatnya bisa turun sampai 50-60%. Begitu teman-teman sharing kita hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan berhenti untuk berinovasi. Kalau Anda mengatakan bahwa porang itu sangat bermanfaat, maka cobalah. Anda silahkan buktikan sendiri umbi porangnya. Jika dimungkinkan, silahkan dinikmati dulu sebelum menjualnya. Terima kasih, salam dari Makassar.